Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidatun Nur Islami, NIM K2519078. Saya akan menjelaskan tentang model-model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Menurut Rupert Nelson Evan dalam bukunya Foundation of Vocational Education tahun 1978, terdapat 6 model. Yang pertama, model pasar atau market model. Yang kedua, model sekolah atau school model. Yang ketiga, model sistem ganda atau dual system. Yang keempat, model pendidikan kooperatif atau cooperative education. Yang kelima, informal vocational education. Yang terakhir, school-based enterprise. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, model pasar atau market model. Model pasar atau market model adalah sistem pendidikan yang merupakan tanggung jawab industri dan dijalankan sepenuhnya oleh industri. Model ini pemerintah tidak terlibat dalam proses kualifikasi kejuruan. Model ini sering disebut model liberal dan langsung diarahkan pada produksi dan pasar kerja. Yang selanjutnya yaitu model sekolah atau school model, yaitu pendidikan di mana pemerintah berperan secara langsung merencanakan, mengorganisasikan, dan memantau pelaksanaan pendidikan kejuruan. Model ini berasumsi bahwa segala hal yang terjadi di tempat kerja dapat diajarkan di sekolah dan sumber belajar ada di sekolah. Model ini dipraktikkan di Indonesia sebelum Repelita 6. Model sekolah ini banyak dikritik karena boros atau tidak efisien, kurang mampu, menjaga relevansi, kurang mutakhir, dan konservatif. Model selanjutnya yaitu model sistem ganda atau dual system. Model sistem ganda atau dual system memiliki arti yaitu perpaduan antara model pasar dan model sekolah. Model ini menganggap bahwa kombinasi pembelajaran di sekolah dan pengalaman kerja di dunia usaha akan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna karena yang diajarkan telah dikemas menjadi bahan pelajaran yang tersistem dan terpadu dan lebih konkret. Model pembelajaran ini dipraktikkan di Jerman, Swiss, dan Austria. Tamatan model ini umumnya memiliki kemampuan kerja berkualitas tinggi. Yang selanjutnya yaitu PSG mengandung beberapa pengertian. Pengertian yang pertama yaitu PSG terdiri dari gabungan subsistem pendidikan di sekolah dan subsistem pendidikan di dunia kerja atau industri. Yang kedua, PSG merupakan program pendidikan yang secara khusus bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional. Yang ketiga, penyelenggaraan program pendidikan di sekolah dan dunia kerja atau industri dipadukan secara sistematis dan sinkron sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang keempat, proses penyelenggaraan pendidikan di dunia kerja lebih ditekankan pada kegiatan bekerja sambil belajar atau learning by doing secara langsung pada keadaan nyata. Selanjutnya, tujuan dari PSG. Tujuan dari PSG ada 4. Yang pertama, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kesepadanan atau kecocokan link and match antara lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas profesional. Yang keempat, memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Selanjutnya, karakteristik dari
PSG. Institusi, pasangan, dan program pendidikan dan pelatihan mengelola secara bersama yang terdiri dari standar kompetensi atau keahlian tamatan, standar pendidikan dan pelatihan, materi, waktu, pola pelaksanaan, penilaian dan sertifikasi, lembagaan dan nilai tambah, dan insentif. Model selanjutnya yaitu model pendidikan kooperatif atau cooperative education. Pengertian dari pendidikan kooperatif yaitu pendidikan model magang dengan menyerahkan sepenuhnya kegiatan pelatihan kepada industri dan masyarakat tanpa dukungan sekolah. Model pendidikan kooperatif adalah pendidikan kejuruan yang diselenggarakan bersama antara sekolah dan perusahaan, terbagi dalam dua macam. Yang pertama, School and Enterprise, pendidikan kejuruan yang merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan industri. Yang kedua, Training Center and Enterprise, seperti magang di perusahaan, praktik kerja industri. Yang selanjutnya ada karakteristik dari pendidikan kooperatif. Apabila diperhatikan, karakteristik pendidikan kooperatif mirip dengan PSG, tetapi sebenarnya terdapat beberapa perbedaan pokok. Pendidikan sistem ganda adalah sistem pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dua tempat, yaitu di sekolah dan industri atau di dua sistem model. Sedangkan pendidikan kooperatif merupakan sistem pelatihan di industri, sedangkan basis pendidikannya tetap di sekolah. Dengan perkataan lain, PSG merupakan sistem pendidikan secara keseluruhan dan pendidikan kooperatif merupakan bagian dari sistem pendidikan. Adapun perbedaan pendidikan kooperatif dengan model pendidikan tradisional atau new school model terletak pada penyelenggaraan praktek industri yang lebih terencana, bersistem, dan diperkuat oleh undang-undang. Jadi, pendidikan kooperatif ini terletak di antara pendidikan berbasis sekolah dan PSG. Model selanjutnya yaitu Informal Vocational Education. Sistem ini lahir dengan sendirinya atas inisiatif pribadi atau kelompok untuk memenuhi keterampilan yang tidak dapat dipenuhi di pendidikan formal. Model selanjutnya yaitu School-Based Enterprise. Model ini pada dasarnya adalah mengembangkan dunia usaha di sekolahnya dengan maksud selain untuk menambah penghasilan sekolahnya, juga untuk menambah pengalaman kerja yang benar-benar nyata pada siswanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.